Selamat datang di Sumedang Bijak. Sumedang Bicara Pajak, membicarakan topik-topik terkini seputar pajak bersama saya Septian Sukma dan rekan saya. Wisnu Harbianto. Gimana Mas Wisnu, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas ya. Septi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan rekan-rekan dan kawan-kawan pajak dimanapun berada juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya. Mas Wisnu, sebelum kita mulai, kita ingin mengucapkan dulu bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa salah satu desa di wilayah kerja kami, tepatnya di Dusun Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung. Tanah longsor ya? Betul, musibah tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cimanggung yang merupakan wilayah kerja KPP Pertama Sumedang. Yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat kita sekarang, sekitar 7,7 kilo, seperti itu. Ya, tidak lupa juga kami sampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan, dan para korban diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dan kita juga berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, seperti itu. Amin. Baik, Mas Wisnu, hari ini kita akan bahas peraturan yang sebenarnya udah terbit dari sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Lebih tepatnya kita akan bahas PP 23 tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Oh, panjang banget ya. Panjang banget namanya. Lebih sederhananya nanti kita akan sebutnya PPH atas UMKM gitu aja ya. Lebih familiar juga ya. Lebih familiar juga. Itu yang akan kita bahas. Kenapa kok kita harus bahas lagi aturan ini? Karena ternyata di dalam salah satu pasal di aturan tersebut ada yang perlu diperhatikan terutama oleh perusahaan atau terutama oleh wajib pajak yang berbentuk badan, lebih tepatnya yang berbentuk PT. Seperti itu ya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bahas apa saja objeknya, siapa saja subjeknya, siapa saja yang tidak diperkenankan menggunakan PP 23 ini. Kemudian kita akan bahas juga bagaimana cara menghitungnya. Kemudian kita juga akan bahas jangka waktu atau batas waktu sampai kapan wajib pajak boleh boleh menghitung PPh-nya menggunakan PP 23 ini. Gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan disebarkan ke seluruh sosial media teman-teman semua. Oke, langsung saja mungkin kita bahas, Mas Wisnu. Di situ tadi dibilang bahwa di judulnya ya, yang diperbolehkan menghitung PPh sesuai dengan PP 23 ini adalah WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini siapa saja maksudnya, Mas Wisnu? Baik, jadi kalau bicara WP-nya ya, yang boleh menggunakan tarif menggunakan PP 23 tahun 2018 itu meliputi wajib pajak orang pribadi. Kemudian wajib pajak badan yang berbentuk firma. Kemudian CV, koperasi, dan terakhir PT. Jadi hanya 5 wajib pajak itu aja yang berhak untuk menggunakan PP 23. Dengan syarat omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Oke, jadi misalkan ada WP yang omsetnya tahun 2017 kurang dari atau pas 4,8 miliar, berarti tahun 2018 dia boleh menghitung PPh-nya menggunakan boleh menggunakan PP 23 ini. Namun apabila omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka tahun berikutnya dia tidak boleh menghitung PP. Dia wajib menggunakan perhitungan PP secara umum ya, tarif umum ya, pasal 17. Oke. Itu mungkin akan kita bahas di kesempatan yang berbeda ya. Hari ini kita akan fokuskan saja di perhitungan PPh bagi WP yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Oke, ada nggak WP yang dikecualikan, yang tidak perlu menghitung PPh-nya menggunakan PP 23 ini? Baik, di PP 23 tahun 2018 di situ ada pengecualian ya wajib pajak yang tidak boleh menggunakan tarif ini ya, PP 23 tahun 2018. Yang pertama, karena ini sifatnya pilihan, jadi sebenarnya seluruh wajib pajak boleh memilih tadi yang 5 wajib pajak itu ya. Oke, jadi sifatnya pilihan. Yang memilih untuk dikenai tarif PPh secara umum. Oke, berarti WP yang sudah dari awal memilih untuk tidak menggunakan PP 23 ya, meskipun dia masuk kategori PP 23 tapi dia memilih untuk dikenai secara umum PPh final PPh secara umum ya, tarif pasal 17 itu. Jadi dia tetap tidak boleh menggunakan PP 23 karena sudah memilih tidak menggunakan PP 23. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas ya. Pekerjaan bebas itu diantaranya seperti
penyediaan jasa ya seperti konsultan, terus pengacara, artis, seniman, olahragawan dan sebagainya. Gitu. Jadi yang pertama tadi yang tidak perlu menggunakan PP23 untuk menghitung PPh-nya adalah WP yang memilih menggunakan PPh secara umum ya pasal 17, kemudian WP yang mendapatkan penghasilannya dari melaksanakan pekerjaan bebas. Terus ada lagi yang ketiga nih. Yang ketiga yang telah dikenakan pajak penghasilan secara khusus ya, pajak penghasilan final. Misalnya wajib pajak yang bergerak di bidang properti ya, properti, terus konstruksi dan sebagainya gitu. Dan mungkin kalau WP badan mungkin ada BUT ya. BUT juga dikecualikan. Badan usaha tetap. Jadi itu tadi subjeknya dan yang tidak perlu menghitung PPh-nya menggunakan PP23. Sekarang kita bahas cara menghitungnya. Bagaimana cara, atau mungkin tarifnya dulu ya. Tarif PP23 ini berapa Mas? Sebelumnya ya, untuk PP23 sebelum diberlakukannya PP23, wajib pajak yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar itu menggunakan PP 46 ya dulu tahun 2013. Sebelum PP23 ada PP 46. Ya, sebelum PP23 itu ada PP 46. Nah, PP 46 itu dulu tarifnya 1% dari omset atau peredaran usaha. Dan dulu sifatnya wajib bukan pilihan ya. Jadi ketika wajib pajak memenuhi kategori PP 46 itu semuanya wajib menggunakan PP 46 ya dengan tarif 1%. Kemudian di PP 23 ini tarifnya berubah dari 1% menjadi 0,5%. Jadi dari 1% dari omset ya, kemudian menjadi 0,5% dari omsetnya, dan itu berlaku mulai Juli 2018. 1 Juli 2018. Kalau PP 46 dulu berlaku mulai dari 2013 ya. Sampai dengan Juni 2018. Jadi cut off-nya di Juli ya, 1 Juli 2018. Jadi tarifnya adalah 0,5% dari omset. Tarifnya 0,5%, DPP-nya omset. Omset per bulan karena dibayarnya setiap bulan ya. Iya, dibayarnya setiap bulan. Oke, jadi kita sudah bahas subjeknya, sudah bahas objeknya, sudah bahas tarif dan cara menghitungnya. Cara menghitungnya cukup 0,5% kali omset dan dibayar setiap bulan seperti itu. Ini mungkin yang akan menjadi inti dari pembicaraan kita hari ini adalah apakah PP23 ini memiliki batas waktu? Sampai kapan wajib pajak boleh menghitung PPh-nya menggunakan PP23 ini? Jadi di pasal 5 ya di PP23 tahun 2018 itu wajib pajak sebagaimana kita sebutkan tadi ya. Ada orang pribadi, kemudian ada CV, ada firma, ada PT dan sebagainya. Itu masing-masing ada jangka waktunya ya. Yang pertama untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi paling lama itu 7 tahun ya, 7 tahun pajak ya sejak berlakunya PP23 ini. Apabila dia terdaftar sejak 2018 atau sebelumnya. Ya. Atau setelahnya. Atau setelahnya ya, maaf. Atau jangka waktu sejak. Jadi misalnya WP terdaftar 2018 ya. Bulan Januari misalkan. Bulan Januari. Ya. Maka jangka waktunya itu dimulai sejak tahun pajak 2018 itu. Jadi tahun pajak 2018 sudah dihitung 1 tahun. Kemudian dilanjutkan sampai 7 tahun pajak berikutnya. Untuk WPOP ya. Untuk WPOP. Kemudian untuk WP badan? Untuk WP badan itu nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama yang kategori koperasi ya dan CV dan firma itu jangka waktunya 4 tahun pajak. 4 tahun. CV, koperasi, firma 4 tahun. Iya, kemudian yang PT 3 tahun. Sejak berlakunya PP23. Nah, nanti ada perbedaan ya, tergantung tanggal terdaftarnya wajib pajak. Nah ini menarik. Ini cut off-nya agak panjang nih. Nanti perbedaan antara wajib pajak yang terdaftar setelah tahun pajak berlakunya PP23 dan wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP23 ini. Ya, misalnya nih, yang kita bicara PT dulu ya, bicara yang PT dulu. Misalnya PT kan jangka waktunya 3 tahun pajak nih. Misalnya PT terdaftar sebelum tahun pajak berlakunya PP23. Yang PP23 kan 2018. 1 Juli 2018 ya. Nah, entah itu PT-nya nanti terdaftar di Januari, Februari atau Desember. Tahun pajak itu udah dihitung 1 ya. 1 tahun. Ya, kalau misalnya PT ini kita anggaplah misalnya terdaftar sebelum 2018, misalnya Desember 2017 atau ke bawah ya dan sebelumnya. Maka jangka waktunya adalah dimulai dari tahun pajak 2018 karena ditetapkan di situ di PP-nya itu mulai berlakunya PP ya, tahun pajak mulai berlakunya PP. Jadi mulai tahun pajak 2018, kemudian 19 dan terakhir tahun pajak 2020. Yang mana sudah berakhir? Iya. Beberapa hari yang di lalu ya. Tahun pajak 2021 mulai masa Januari
itu sudah wajib menggunakan tarif umum ya untuk penghitungan pajak penghasilannya. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, apabila ada WP berbentuk PT, WP badan berbentuk PT yang terdaftar sebelum 1 Juli 2018 sampai dengan tahun pajak terdaftarnya terdaftarnya itu tahun 2018. Oke. Itu cut off-nya di 2020 ya. Jadi apabila ada WP badan berbentuk PT yang terdaftar di tahun 2018, maka mulai atau sebelumnya, maka mulai masa pajak Januari 2021 tidak lagi menghitung PPh-nya menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi nggak perlu lagi setor yang 0,5% kali omset ya? Iya. Jadi mulai masa pajak Januari udah nggak perlu lagi menggunakan penyetoran PPh 0,5% dari omset. Jadi nanti nihil ya. Diganti dengan PPh pasal 25. Ya karena ini peralihan ya. Jadi di aturan turunannya itu nanti setorannya nihil ya untuk angsuran badannya ya. Yang tadinya setiap bulan itu 0,5% dari omset, sekarang nihil. Nanti penghitungan pajak penghasilan badannya untuk PT tersebut nanti dihitung di pelaporan SPT tahunan ya, tahun pajak 2021. Oke. Nanti dilaporkan tahun depan ya. Berarti ini kan kita pengambilan gambar sebelum tanggal 15 Januari. Artinya bulan ini adalah bulan terakhir di mana WP berbentuk PT menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 yang 0,5% kali omset ya, untuk masa pajak Desember seperti itu. Jadi tetap bulan Januari setor seperti biasa untuk masa Desember. Nah, nanti mulai masa Februari tidak perlu lagi setor 0,5% kali omset, tapi diganti dengan PPh pasal 25 dengan besaran 0 nihil ya. Nihil ya. Jadi nggak ada angsuran ya. Nggak perlu. Kalau mau ngangsu sebenarnya nggak ada larangan juga ya. Kalau misalnya untuk meringankan untuk pajak penghasilan badan di tahun pasal 29-nya ya, pasal 29 nggak ada larangan juga gitu kalau misalnya mau mengangsur. Tapi kalau misalnya nggak mau mengangsur juga nggak ada sanksinya gitu. Oke, jadi sebenarnya itu inti pembicaraan kita yang ingin kita sampaikan pada hari ini itu adalah aturan di mana WP yang berbentuk PT tidak perlu lagi menghitung PPh-nya menggunakan PP 23 apabila dia terdaftar sebelum tahun 2018 atau pas di 2018. Iya. Oke. Terutama yang tadi ya yang memenuhi kategori PP 23 tadi ya. Betul. Tapi kalau WPPT yang terdaftar di 2019 berarti masih punya 1 tahun lagi ya? Iya. Jadi kalau misalnya WP yang terdaftar setelah berlakunya tahun berlakunya PP 23 ya. Misalnya setelah 2018, misalnya 2019 atau 2020, maka tahun pajaknya dihitung sejak tahun dia terdaftar ya untuk jangka waktu PP 23-nya. Misalnya terdaftar 2019. Jadi mulai dihitungnya dari 2019, 2020 dan 2021. Ini baru di tahun ketiga tahun 2022 menggunakan tarif umum ya PPh badannya. Oke. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitung PPh badan menggunakan tarif umum di kesempatan yang berbeda, di episode-episode yang berbeda. Baik, kawan pajak semua, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel KPP Pratama Sumedang karena kita akan membahas lebih banyak lagi aturan-aturan yang tentunya akan bermanfaat di dunia perpajakan. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Habis ini kita akan buat episode-episode lain yang semoga memberikan pengetahuan lebih banyak bagi kita dan bagi para wajib pajak. Baik rekan-rekan kawan pajak semua, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di episode-episode yang berbeda. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Sumedang Bijak. Sumedang Bicara Pajak. Sampai jumpa.